Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, geger, ada kabar baru lagi nih. Kapolri Listio Sigit akhirnya dicopot. Apakah benar nih Presiden Prabowo bersih-bersih geng Solo? Baru-baru ini beredar rumor di media sosial tentang pencopotan Kapolri Listio Sigit yang telah menjabat menjadi Kapolri selama 4 tahun lebih dan digadang-gadang akan diganti dengan seorang Inspektur Jenderal atau Jenderal Bintang 2 yang akan diangkat jadi Kapolri. Wow, dari Bintang 2 langsung naik jadi Bintang 4. Mantap ini ya. Nah, jadi siapa nih kira-kira sosok Bintang 2 tersebut? Nah, penasaran setiap pembelinya? Ini dia. Let's go. Presiden Prabowo Subianto didesak untuk mencopot Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Desakan itu disampaikan oleh pengamat politik Ray Rangkuti. Menurut Ray, Kapolri terlalu banyak terlibat dalam politik praktis. Bahkan Ray menyebut Jenderal Listio Sigit lebih berbakat berpolitik ketimbang mengemban jabatan sebagai aparat penegak hukum. Ray mengaku telah mendesak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Kapolri. Namun menurutnya, evaluasi itu akan sulit realisasi karena Kapolri dekat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Pak Kapolri, kami akan siapkan demo besar-besaran ke Mabes Polri. Untuk apa? Untuk segera memundurkan Kapolri. Ya. Copot Kapolri. Kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur. Dalam 2 hari terakhir ini muncul rumor panas di politik tingkat tinggi ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dikenal sebagai kroninya dari mantan Presiden Jokowi itu dicopot, dan kabarnya dia itu akan dijadikan jabatan baru. Kalau tidak masuk kabinet, dia akan dijadikan duta besar. Nah, kalau duta besar kira-kira di mana nih? Kalau berdasarkan pengalaman para pendahulunya, ya mantan Kapolri itu biasanya ditempatkan sebagai duta besar di Malaysia. Ini biasanya yang karena banyak menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan para pekerja migran Indonesia. Soal Listio Sigit dicopot itu sungguhnya tidak terlalu mengejutkan karena dia sendiri sudah menjadi Kapolri. Jadi, andaikan Pak Sigit ini dicopot jadi dari Kapolri, dan katanya beliau akan mendapat jabatan baru menjadi duta besar atau masuk ke kabinetnya ke Pak Prabowo. Jadi harusnya kalau menurut saya ya, kalau sudah pensiun itu udah pensiun gitu ya, tunggu setahun ke 2 tahun ke baru masuk lagi ke pemerintahan. Ini langsung diganti dari Kapolri, langsung jadi diangkat masuk masuk kabinet atau masuk duta besar. Itu kan apa nggak ada masyarakat Indonesia yang lain yang pintar-pintar yang bisa berperan sebagai itu, yang bisa masuk ke kabinetnya Pak Prabowo atau menjadi duta besar di luar negeri gitu ya? Apakah nggak ada? Apakah harus beliau gitu ya? Jadi gimana nih kira-kira nih guys ya? Apa nggak ada lagi orang-orang hebat, orang-orang pintar selain beliau? Kita bukan memojokkan beliau ya, kita bukan memojokkan Pak Sigit, tetapi beliau kan dicopot dari Kapolri. Ini secara sederhananya, beliau kan dicopot dari Kapolri, harusnya beliau itu dipensiunkan dulu, diistirahatkan dulu di rumah, biarkan santai-santai dulu, biar kepalanya nggak pusing terus mikirin negara gitu ya. Kasih jabatan yang lain lagi terhadap kepada pemerintahan ini, untuk menjabat masuk di kabinetnya Pak Prabowo atau seperti apa gitu ya. Jangan Pak Kapolri, Pak Sigit langsung ya diberi jabatan, nggak bagus, kasihan kita gitu ya. Kan beliau capek mikirin negeri ini, apalagi anak buahnya yang banyak ngeyel gitu. Oke guys, lanjut. Listio Sigit itu dilantik jadi Kapolri pada tanggal 27 Januari 2021. Artinya sekarang ini sudah hampir 4,5 tahun ya, atau sudah hampir 4,5 tahun ya. Ini bahkan dia lebih lama dibandingkan dengan Tito Karnavian yang menjabat Kapolri selama 3 tahun 3 bulan. Kenapa saya bandingkan dengan Tito Karnavian? Karena mereka ini sama-sama angkatan muda yang melompat beberapa angkatan melewati senior-seniornya yang dipilih oleh Jokowi menjadi Kapolri. Jadi kalau melihat usia jabatannya wajar kalau dia diganti, kendati masa pensiunnya masih lama, masih 2 tahun lagi, yakni tanggal 5 Mei 2027. Sama Tito waktu itu juga pensiunnya masih lama, tapi kemudian dia dipensiunkan dan diganti oleh Idam Aziz yang hanya menjabat 1 tahun. Apalagi kalau selain soal lamanya masa jabatan, kan Listio Sigit ini selalu dikait-kaitkan dengan kedekatannya dengan mantan Presiden Jokowi, dan dia ini masuk dalam kelompok yang disebut oleh media sebagai geng Solo. Dan oleh media geng Solo itu dikaitkan dengan para perwira tinggi TNI dan Polri
yang pernah bertugas di Solo saat Jokowi masih menjadi wali kota. Dan mereka ini, para perwira TNI dan Polri itu karirnya melejit sampai ke puncak pimpinan bersamaan dengan melejitnya juga jabatan Jokowi menjadi presiden selama 2 periode. Jadi kalau dengan kriteria itu berarti memang Kapolri sekarang ini, kemudian Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli, ini juga semuanya adalah geng Solo. Kalau Maruli kan apalagi dikaitkan dengan mertuanya, yakni Jenderal Kehormatan Luhut Panjaitan yang dia adalah tangan kanan dari Joko Widodo. Jadi kalau soal diganti, rasanya memang sudah waktunya dan sudah keharusan kalau Pak Prabowo itu mau betul-betul bisa mengendalikan sepenuhnya Polri. Ya, saya kira selain Polri ini kan mestinya ke Panglima TNI, kemudian juga Jaksa Agung itu juga harusnya sudah mesti diganti. Karena mereka sama-sama ini semua masa jabatannya sudah cukup lama semua nih. Jaksa Agung juga malah sudah sejak periode kedua pemerintahnya Jokowi Ma'ruf kan dia juga sudah terpilih menjadi Jaksa Agung. Tapi yang cukup mengejutkan itu, ini adalah soal nama penggantinya. Nah, karena disebutkan nama penggantinya itu adalah Komisaris Jenderal Polisi Rudi Herianto Adinugroho yang sekarang ini dia menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Kementerian Perikanan dan Kelautan ya. Jadi kendati dia masih Polri aktif, masih perwira tinggi Polri aktif, namun dia sudah berada di luar Mabes Polri. Nah ini saya nggak tahu nih aturannya bagaimana, apakah sama dengan TNI ini, dia kan masih aktif, harusnya kalau dia di luar struktur kepolisian, ya dia harusnya sudah pensiun, tapi ternyata dia belum pensiun gitu ya. Kabar bakal dicopotnya Listio Sigit itu tadinya hanya berupa cuitan dan unggahan di media sosial, namun belakangan ini sejumlah media online itu sudah mulai memberitakannya, jadi ini ada amplifikasinya gitu ya. Detik.com misalnya edisi 31 Mei 2025 di Sabtu lalu menurunkan berita profil Komjen Pol Rudi Herianto yang digadang-gadang jadi Kapolri. Media Indonesia juga menulis profil Komjen Rudi Herianto viral di X karena digadang-gadang jadi calon Kapolri. Malah di media Indonesia ditulisnya seperti ini: kabar langit, calon Kapolri 2025 Komjen Rudi Herianto Adinugroho menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo yang kemungkinan masuk kabinet atau duta besar. Itu tulis akun @Mr_Kosanostra yang dikutip pada hari Sabtu 31 Mei. Jadi media Indonesia mengutip juga dari media sosial. Komjen bukan Irjen ya. Menjadi perbincangan warganet, dan hingga artikel ini ditulis, unggahan itu telah dilihat hingga 1 juta kali dan mendapat ratusan reaksi yang beragam. Gede banget ya kalau dia sampai 1 juta, dan itu pada hari Sabtu yang lalu, saya tidak tahu hari ini. Iya, mungkin bentar bang ya, maaf bang ya. Jadi mungkin kalau reaksi yang beragam maksud Bang Heru ini, mungkin netizen mungkin pada senang ya, mungkin pada gembira kalau Kapolrinya diganti gitu ya. Bagus itu. Saya pun juga setuju ya kalau Kapolrinya diganti, sebab kasihan kita sama Pak Sigitnya, sudah 4 tahun lebih beliau menjabat sebagai Kapolri, kan kasihan juga kita ya. Beliau kan capek mikiran anak buahnya banyak juga yang nakal-nakal gitu ya. Kasihan kita terhadap beliau. Biasanya kan Kapolri ini kan menjabat kan ada gak lama, 2 tahun 3 tahun diganti, bahkan ada yang 1 tahun pun diganti gitu ya. Tapi kepada Pak Kapolri Sigit kayaknya beliau yang paling lama tuh, 4 tahun lebih, bahkan hampir 4,5 tahun gitu ya. Jadi kita kasihan juga terhadap beliau. Nggak apa-apa beliau diganti, bagus, kita setuju, kita mendukung Presiden Prabowo untuk mengganti Pak Sigit ini dengan Kapolri baru gitu. Oke, lanjut. Aktif di media sosial. Dan paling saya punya ya untuk ngintip-ngintip aja gitu ya. Berita yang sama juga dimuat di vivanews.co.id dan juga jaringan Tribun. Itu juga mengunggahnya ini. Kalau jaringan Tribun ini banyak banget luas. Ya pasti pada senang dong. Jadi ini betul-betul memang jadi hot rumor politik begitu. Di akun media sosial Threads itu kabar itu juga ramai diperbincangkan. Ini saya misalnya mendapat kiriman ini, akun nek_bong_nek juga mengunggah ini isu ini, ada foto Rudi. Ini tadi saya lihat fotonya masih berpangkat Irjen atau bintang 2 disertai dengan narasi kabar langit, _2 calon Kapolri 2025 Komjen Rudi Herianto AN menggantikan Jenderal Listio SP yang kemungkinan masuk kabinet atau duta besar. Semoga kabar ini benar dan benar. Nggak sabar lagi aku, bukan ternak mul dan tidak melempem seperti kerbau ditarik jingur. Kemudian tagar Polri dan tagar Kapolri. Ini berarti sumbernya sebenarnya sama, ini cuma ada tambahan lagi tadi yang dia mengaku dia nggak sabar supaya ternak Mulyono ini diganti gitulah. Namun unggahan itu kemudian dikomentari oleh Joko Hadi Pangestu. Ini saya lihat hari ini baru 2 beberapa jam yang lalu ketika saya berita di dari 2 jam yang lalu. Dikomentari begini, sudah terlalu tua, masa dinasnya tinggal 9 bulan. Benarkah kabar itu dan mengapa jadi sangat heboh? Pertama tentu kaitannya dengan geng Solo. Itu sekali lagi pasti itu ya, kenapa menjadi rumor. Banyak yang nggak sabar sesungguhnya Presiden Prabowo itu segera membersihkan Mulyono dan gengnya. Ini pasti ada kaitannya juga dengan heboh ijazah Jokowi dan pernyataan dari Badan Reserse Kriminal Polri yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Nah, dan ini pasti semua dikait-kaitkan dengan Sigit sebagai Kapolri. Kalau selama Sigit itu masih menjadi Kapolri, ya pasti soal ijazah Jokowi ini bakal dilindungi terus, dan kemudian siapapun yang mempersoalkannya ya risikonya itu bisa dipidanakan. Ini seperti para aktivis seperti Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa Egy Sudiana, dan juga pengacara Kurniatri Royani yang sekarang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Saya kedapatan saya menerima jadi online, saya coba mundur.
Bapak-bapak dan ibu-ibu sampaikan bahwa kami tidak berhenti sampai di sini. Ya bentar guys ya. Jadi saya juga benar serius nih. Ini saya serius nih ya. Saya juga kasihan terhadap Pak Sigit ini karena telah menjabat sebagai Kapolri terlalu lama gitu ya. Beliau sudah tua gitu ya. Jadi kasihan kita. Sudah seharusnya presiden mengganti beliau dengan Kapolri baru gitu ya. Setelah pensiun ini, tolong jangan dikasih jabatan dulu, biarkan dulu beliau istirahat dulu di rumah setahun 2 tahun, baru masukin lagi ke pemerintahan, itu nggak apa-apa. Kasihan kita terhadap Kapolri Sigit ini, kasihan kita, sudah terlalu tua dan juga terlalu lama gitu ya. Jadi masih banyak masyarakat lain, orang-orang hebat lain yang bisa diberi jabatan yang dibutuhkan oleh negara gitu. Jangan harus Pak Sigit dulu gitu ya, kasihan kita, beliau capek gitu ya nggak guys. Kami belum mengungkap atau merilis karena memang belum selesai Pak. Jadi tentunya kalau kami sudah bisa menuntaskan terkait dengan jaringan yang terlibat di dalam video online, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai paling atas. Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Sampai kita tua, sampai jadi debu. Dan juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya. Mantap. Iya. Oleh karena itu, ini menjadi komitmen kami untuk menuntaskan masalah judi online ini, dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadif Propam, kepada Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari, sehingga paling tidak dari anggota kita juga kemudian yang terlibat sebagai pemain judi online ini berhenti, berikan pembinaan-pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat jangan ragu-ragu untuk diproses. Iya mantap ya. Jadi jika benar rumor ini beredar seperti yang digambarkan di video ini, Kapolri Sigit dicepat dan diganti dengan yang baru, kita berharap semoga pengganti Pak Sigit ini itu akan lebih baik lagi memimpin kepolisian Republik Indonesia ini ya guys ya, agar tidak ada lagi pungli-pungli terhadap masyarakat oleh pihak kepolisian, agar tidak ada lagi polisi-polisi nakal yang menilang masyarakat, yang berbuat seenaknya terhadap masyarakat di jalanan atau di luar sana gitu ya. Kita berharap kepada Presiden Prabowo membeli Kapolri yang tepat, yang produknya dan juga disiplin serta benar-benar mengayomi masyarakat gitu. Dan kita juga berharap sekali lagi terhadap Pak Prabowo, tolong biarkan dulu Pak Sigit ini istirahat dulu di rumah, jangan dikasih ke jabatan dulu gitu ya. Kasihan kita, beliau sudah capek ngurusin anak buahnya yang ratusan ribu orang itu, yang banyak yang nakal gitu ya. Kasihan juga kita terhadap Pak Sigit, biarkan dulu beliau istirahat di rumah. Nanti setelah selesai istirahat baru dikasih jabatan lagi, nggak apa-apa gitu ya. Ya betul nggak guys ya, setuju ya. Kita kasih ya terhadap beliau, kayaknya beliau sudah capek gitu ya, nggak apa-apa diganti dengan lain gitu. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.